Oke anak-anak, kita hari ini akan membahas materi sistem reproduksi pada wanita dengan submateri adalah spermatogenesis dan oogenesis. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang sudah tahu apa itu spermatogenesis dan oogenesis? Ya, spermatogenesis dan oogenesis adalah bagian dari gametogenesis, yaitu pembentukan gamet atau sel telur. Jadi sesuai namanya, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang fungsional, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang fungsional. Di sini Ibu akan menjelaskan definisi dari spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminifortus. Mungkin kalian masih ingat bagian dari organ reproduksi pria, di mana testis menghasilkan spermatozoa. Namun, spermatozoa yang dihasilkan pada testis masih mentah atau belum fungsional. Ya, jadi pemasakan sel sperma yang belum masak itu dilakukan di tubulus seminifortus. Apa saja yang terjadi pada proses spermatogenesis? Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensi sel, yang tujuannya adalah untuk membentuk sperma yang fungsional. Apa sih maksud sperma yang fungsional? Sperma yang fungsional ini adalah sperma yang siap untuk membuahi sel ovum. Baiklah, pematangan sel terjadi di tubulus seminifortus, lalu akan disimpan di epididymis. Ya, jadi epididymis adalah penyimpanan sel sperma yang sudah matang. Nah, di dinding tubulus seminifortus ini terdiri dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih yang fungsinya akan kita bahas pada saat proses spermatogenesis. Oke, selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk ovum pada proses pembuahan atau reproduksi. Ya. Nah, prosesnya berlangsung di organ reproduksi wanita yaitu ovarium. Ovarium ini adalah tempat di mana menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, pada proses oogenesis, setiap satu kali proses oogenesis, wanita hanya bisa menghasilkan satu ovum yang fungsional. Jadi hanya ada satu sel ovum yang fungsional yang siap dibuahi yang akan dilepas oleh ovarium menuju oviduk atau tuba falopi. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah tabel sederhana dari proses spermatogenesis yang terjadi pada pria dan oogenesis yang terjadi pada wanita. Sengaja Ibu tampilkan bersampingan agar kamu bisa sekalian memperhatikan apa sih bedanya. Jadi ini yang paling atas adalah sel sperma yang dihasilkan oleh testis dan ini sel ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Ya, masing-masing masih tunggal. Lalu terjadilah pembelahan mitosis. Nah, apa itu pembelahan mitosis? Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan keturunan sama persis dengan induknya. Ya. Jadi di sini yang dihasilkan adalah sperma primer. Sedangkan pada wanita adalah oosit primer. Sifatnya apa? Pada pembelahan mitosis, sifatnya adalah diploid atau 2N. Artinya ada 23 pasang kromosom atau 46 kromosom yang tersedia pada satu sel primer, baik sperma primer maupun oosit primer. Paham? Nah, setelah melakukan pembelahan secara mitosis, sperma
primer dan oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis. Ada 2 tahap pembelahan meiosis. Yang pertama meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 menghasilkan sperma sekunder dan juga oosit sekunder. Nah, lihat di sini, pada pria akan dihasilkan 2 sperma sekunder. Sedangkan pada wanita hanya 1 oosit sekunder. Sedangkan satunya lagi adalah badan polar. Badan polar ini tidak menghasilkan sel ovum. Ya nak ya. Jadi yang dapat menghasilkan sel ovum dan sel sperma hanyalah sel second atau sel kedua dari pembelahan meiosis ini. Nah, sifatnya apa? Sifatnya diploid. Jadi sifatnya adalah 2N atau mempunyai 23 pasang kromosom atau 46 kromosom pada satu sel. Nah, setelah melakukan meiosis 1, masing-masing sel sekunderi akan terbelah melalui proses meiosis 2. Pada proses meiosis 2, sel sudah berdiferensiasi menjadi sel haploid atau sel N. Ya, lihat di sini. Dari sekunderi sperma atau sperma sekunder, masing-masing sperma sekunder menghasilkan 2 sperma yang fungsional. Sedangkan pada wanita hanya ada 1 ootit dari pembelahan oosit sekunder. Sedangkan yang satunya lagi adalah badan polar. Melihat hasilnya ini dapat kita simpulkan bahwa 1 sel sperma pria akan menghasilkan 4 spermatozoa matang. Sedangkan pada oogenesis, 1 sel telur wanita hanya menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar. Ya nak ya? Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Sekarang kita masuk ke perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Apa sih bedanya? Nah, di sini ada perbedaan tabel spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama jelas tempatnya berbeda karena berbeda organ. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, jadi pada pria, maka tempat berlangsungnya ada di tubulus seminifortus di dalam testis. Sedangkan oogenesis berlangsung di ovarium. Kemudian hasil dari spermatogenesis adalah 4 sel sperma yang fungsional, yang siap untuk membuahi sel telur. Sedangkan pada oogenesis, hasilnya adalah hanya 1 sel fungsional, yaitu ovum, dan 3 sel non-fungsional, atau kita sebut sebagai badan polar. Selanjutnya proses. Pada pria prosesnya terus menerus, sedangkan pada wanita hanya 1 periode. Ya, 1 periode. Nanti akan kita bahas periode-periode tersebut melalui siklus menstruasi. Jadi intinya kalau perempuan hanya melakukan proses oogenesis hanya pada saat waktu yang dia memiliki tingkat kesuburan tertinggi. Sedangkan pada pria akan terjadi terus menerus. Nah, karena proses yang berbeda inilah makanya pria mampu melepaskan ratusan, jutaan sel sperma sekali melepaskannya. Sedangkan wanita 1 bulan hanya 1 kali. Ya nak ya? Oke, lanjut ukuran. Ukuran sel sperma itu sama. Ya. Sel sperma pria ukurannya semuanya sama. Walaupun jumlahnya jutaan tetapi ukurannya sama. Sel telur ukurannya berbeda. Ovum berukuran lebih besar dari selnya tadi. Waktu kapan terjadi spermatogenesis dimulai? Saat dimulai dari masa pubertas dan berlangsung seumur hidup. Ya.
Jadi itulah kelebihannya, laki-laki dapat melakukan proses spermatogenesis seumur hidup setiap waktu. Sedangkan pada wanita hanya bisa melakukan proses oogenesis yaitu pralahir, pasca pubertas hingga menopause. Jadi ada batasan waktu dan itu pun tidak berlangsung setiap saat, tetapi berlangsung sekitar 28 hari sekali tergantung dari siklus menstruasinya. Oke, lalu jumlah produk. Nah, karena pria melakukannya setiap saat, maka yang dihasilkan adalah ratusan juta sperma. Sedangkan wanita hanya 1 ovum per bulan atau 1 ovum per 28 hari tergantung dari siklus menstruasi setiap orang yang berbeda-beda. Inilah perbedaan dari proses spermatogenesis dan oogenesis. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kalian untuk belajar spermatogenesis dan oogenesis. Tunggu video berikutnya mengenai siklus menstruasi pada wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.